Oke, kali ini gua pengen buat video hasil kesimpulan gua make kedua iPhone ini. Di tahun 2025 pertengahan ya, atau mungkin lu nonton video ini setahun lagi ya, di tahun 2026 mungkin masih relate. Minimal jangan beli XS. Minimal lu sikat iPhone 12, tapi ada syaratnya kalau lu mampu beli. Nah, kalau nggak mampunya beli XS atau varian XS Max, nah gua kasih tahu kurang-kurangnya ya. Jadi ini lebih ke manual gate lah. Lu pengen beli, kira-kira kurangnya apa aja sih? Daripada lu pusing mikir ya. Kalaupun lu lihat video XS yang beberapa dari channel-channel lain yang kayak channel-channel yang ngebahasnya pada saat handphone ini rilis atau 5 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu sudah tidak relate dengan XS yang sekarang karena perbedaan zaman, perbedaan kebutuhan, perbedaan habit gimana kita pakai HP itu berubah total dari tahun ke tahun. So videonya juga harus update, makanya gue hobi banget buat video-video handphone yang udah bertahun-tahun. Nah, lu tonton video ini, jadi lu bakal dapat gambarannya kurangnya apa aja. Yang pertama, kalau lu beli iPhone XS, dan jujur gue ngerekomendasin minimal lu beli series 12 ya. Terserah lu mau 12 biasa yang kayak gue pegang ini ya, 12 mini, terserah terserah ya. Karena ketika lu udah mampu beli ini, lu tuh nggak butuh lagi HP-HP baru ya dalam waktu setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun ke depan. Ini menurut kalkulasi ngawur gue aja lah ya, menurut feeling-feelingan gue aja. Tapi kalau mampunya beli ini, nah ini beda cerita. Karena ada beberapa kekurangan yang menurut gue agak sulit untuk kita tidak pikirin. Yang pertama, handphone ini kalau kita bandingkan sama-sama ya, ini dengan ukuran yang berbeda, bukan ukuran yang sama. Contoh aja, ini XS biasa bukan XS Max. Kita coba compare dengan 12 mini, yang which is ini ukurannya beda jauh ya kan. 12 mini lebih kecil, lebih enak masukin di kantong. Tapi percaya nggak lo, ini baterainya lebih awet cuy. Baterai 12 mini ini lebih awet ketimbang yang ini. Jadi kasarnya gini, lu beli XS, lu dikasih ukuran lebih besar, masuk kantong ribet ya karena besar, terus lebih berat, tapi baterai lebih boros dari si iPhone 12 mini ini. Kebayang nggak lo? Ada beberapa proses kenapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama, handphone ini mesinnya udah mulai berumur ya, ini lebih baru. Yang kedua, performa chipset ini jauh lebih the best. Ini kalah jauh. Yang ketiga, ini beda 2 generasi. Di atas XS ada 11, di atas 11 baru si 12 series. Nah, yang keempat, software update makin lama makin berat sehingga performa chipset yang nggak bisa ngikutin ya. Chipsetnya tuh nggak ikutan upgrade nih, tapi OS-nya ikutan upgrade terus menerus setiap tahun. Jadi makin beban tuh peran chipsetnya. Jadi wajar baterai consumption-nya lebih boros. Jadi jatuhnya kalau lu beli 12 mini, lu dikasih ukuran yang kecil, sekecil-kecilnya, compact, masuk kantong enak, ringan, tapi baterainya lebih awet ketimbang sebuah iPhone ini yang lebih berat dan lebih boros dan lebih besar. Itu gue nggak tahu ya, kalkulasi lu kayak gimana ya menilai poin ini ya. Tapi yang jelas itu sangat mengganggu sekali buat gue. Kalau dikasih ukuran kecil tapi awet parah, itu udah surga duniawi sekali, men. Surga duniawi sekali, sumpah. Nah, sekarang kita lanjut ke part nomor 2-nya. Ya, part nomor 1-nya kenapa minimal series 12 ya itu tadi, masalah baterai. Dan udah gue kasih tau juga minusnya si XS ini, masalah baterai. Part nomor 2-nya, dari sisi kamera cuy. Ini gue lepas dulu ya. Ini gue lepas dulu soalnya baterainya jujur ya, gue ngetes ini jauh lebih boros anjir, cepet banget. Nah, ini part nomor 2-nya kita bahas kamera. Untuk kamera ini wah parah sih, chaos sih. Ini sama-sama 2 lensa. Yang pertama yang pengen gue persoalin adalah konfigurasi kameranya cuy. Kalau lu beli XS, ya user Apple udah pada tahu dan bacotan ini udah basi parah. Tapi gue yakin banyak di luaran sana yang nggak ngerti anjir. Kayak lu tahu nggak sih seberapa tidak ngertinya ya di luaran sana masyarakat Indonesia mengenai produk Apple.
Mungkin lu yang nontonin video gue udah bosan ya, lu bisa lihat lah. Ini si Puki Apple terus yang gue bahas. Tapi lu tahu nggak? Gue kan punya online shop. Ya, itu ada yang nanya, Bang, iPhone 6s sama 6 biasa bedanya apa sih? Bang, iPhone 6 masih bisa WA nggak sih? Bang, iPhone 5C kira-kira masih bisa WA nggak sih? You know what? Kayak masih banyak orang-orang di luaran sana tuh yang kebutuhannya tuh anjir. Kacau men, kacau. Itu oke lah, masalah kondisi situasi. Gue doain rezekinya makin lancar lah kalian semua yang ada di posisi itu. Yang kedua masalah informasi gitu. Ini tuh barang lawas anjir, kayak masih ada gitu di luaran sana yang nggak ngerti. Makanya ya gue tahu sih, lu juga ngatain gue, Bang, lu hobi banget bahas kayak di repeat. Sebenarnya gini men, di luaran sana tuh masih bejibun sekali orang yang nggak ngerti. Lu tau nggak? Percaya nih, percaya nggak percaya. Tapi gue males nih masukin screenshotannya. Ada yang nanya anjir, Bang, kalau gue beli iPhone itu perlu buat akun Google gak buat download? Kena nggak lo? Kena nggak lo? Seberapa gapteknya nggak lo? Bang, kalau gue beli iPhone perlu nggak tuh gue buat akun Google untuk download download aplikasi maksudnya? Ada yang nanya lagi lebih parah, Bang, ini kan udah nggak dapat update OS terbaru, Play Store-nya masih bisa download gak tuh? Play Store gak tuh bos? Gue sedih anjir. Lo tau gak, di satu sisi mulut gue tuh berbusa men buat konten Apple begini ya. Kalau lo perhatiin di luaran sana orang yang ngebahas gadget baru banyak sekali. Dan untuk produk Apple pun gen-gen terbaru ya banyak dibahas. Tapi lo tau nggak? Ada nih di belakangnya ini ya, ini misalnya lo ya, di atas lo tuh banyak yang lebih paham gadget-gadget yang lebih klimaks ya. Tapi di belakang lo ini bejibun orang-orang gaptek parah anjir. Gua kadang kayak sia-sia gitu gua nge-YouTube banyak ya, tapi ya lu tau lah view gue berapa gitu. Nah, balik ke topik ya. Jadi ini adalah sebuah HP yang sama-sama kameranya 2, cuma berbeda. Again, user Apple, user iPhone lama udah tahu. Cuman di luar sana masih banyak yang gak ngerti nih. Jadi lu sabar-sabar nih. Sedih anjir gue ngejelasinnya. Masih ada gitu yang gak ngerti. Jadi sama-sama lensanya 2, tapi ini beda, konfigurasinya beda. Yang ini kamera normal sama buat ngezoom, yang ini kamera normal sama kamera lensa lebar. Nah, bedanya ketika lu pakai series 12, ya, lu tuh udah gak perlu ribet yang namanya kayak tambahan lensa ceklek, tambahan lensa lagi ceklek ya. Kenapa? Karena ketika lu pengen switching ke lensa lebar, lu tuh ngerti gitu, tinggal ketik-ketik di layar gitu. Lensa lebarnya tuh selebar apa sih? Nah, gini ya. Ini gue masukin dulu. Jadi misalnya lu foto nih. Ini foto normal. Ketika lu pengen lebih lebar, ketik 0,5. Nah, lebar sekali kan? Ini lensa normal, ini lebarnya punya wide lens ya kan. Jadi iPhone 12 series ini udah wide lens. Bang, iPhone 11 juga udah wide lens. Iya, iPhone 11 juga udah lensa lebar. Cuma permasalahannya lensa lebar di iPhone 11 itu jelek ya. Lu kalau foto gelap sedikit itu burik parah. Si series 12 ini udah diperbaikin sama Apple. Apple kayak buru-buru banget lah. Banyak yang komplain itu kayaknya di lensa lebar seri 11 ya. 11 biasa, 11 Pro kena lalu. Lu kalau beli seri 11 biasa sama 11 Pro pakai lensa lebar terus foto gelap-gelap kena burik tuh hasilnya ya. Sedangkan ini meskipun lensanya 2, cuman buat ngezoom aja. Dia lebih ke ngezoom. Dia nggak bisa dapetin foto yang lebar. Kasarnya gitulah ya buat yang belum tahu. Nah, itu masalah kamera konfigurasi. Sensor kameranya beda jauh sekali. 12 mini ini bukan kamera yang terbesar saat ini ya kan.
kalau kita adu di 12 biasa series 12 series ini diadu sama iPhone 13 aja udah keok ya kan. Tapi ketika lo compare sama ini keok parah, beda jauh sekali. Beda jauhnya tuh dari mana? Ya lo bisa lihat lah perbedaannya. Yang ini lensanya udah pisah, yang ini masih satu glass ya. Nah kalau kita lihat kasar-kasar aja, ngukur aja, ini jarak antara lensa 1 lensa 2 tuh udah lebih butuh space gitu. Otomatis dia sensornya jauh lebih besar ketimbang si XS ini. Nah, kekurangannya adalah si XS ketimbang si 12 series ya. Kekurangannya ketika lu rekam foto itu kondisi cahaya harus yang proper. Kalau nggak banyak noise. Ya, tahu ya. Gue bisa ngasih contoh nggak sih? Bentar. Gue ambil dulu sesuatu hal yang lumayan gelap. Bentar ya, sabar. Ini gue kasih tahu ya. Jadi lu bener-bener. Nah ini gue coba matiin dulu satu cahaya. Ini lu bisa lihat ya. Ini noise-nya lumayan banyak anjir ya. Gue nggak tahu. Wah nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan di sini. Ya ini noise-nya lumayan banyak. Kita lo gimana ya gue ngejelasin ya. Coba ya. Dia objek hitam kelihatan banget. Bentar. Ini kalau lo lihat ya, ini burik udah mulai gerudul tuh. Tuh. Burik ya. Dia kayak banyak bintik-bintik. Ini di lensa nggak terlalu kelihatan, men. Ya, ini aslinya kelihatan nih. Ya, kita coba switching ke video. Ya. Nih. Nah, ini baru kelihatan jelas. Nih, burik kan. Ini efek ya. Kalau lu beli iPhone XS, lu beli iPhone XS sampai ke iPhone 11, lu kalau buat rekam video cahaya kurang aja. Padahal ini cahayanya masih lumayan terang ya. Ini studio gue masih lumayan terang. Cuman gue matiin aja nih satu lampu di meja gue. Ini wah anjir. Ini enggak banget sih. Tapi ketika lu rekam dengan cahaya yang bagus, hasilnya nggak kayak gini. Hasilnya nggak seburuk ini. Hasilnya bagus parah. Gua jamin lu bisa adu sama Android yang harganya lebih mahal dari XS. Gue megang XS ketika lu rekamnya dalam kondisi cahaya yang proper. Alias kayak di outdoor, pagi-pagi, siang-siang itu bagus banget. Bagus banget. Seberapa jauh sih perbedaannya antara XS ini dengan si 12 series ini? Nah, kita coba switching ya. Kita coba switching sekarang. Lu bisa lihat sendiri perbedaannya ya. Jauh sekali, jauh, lebih halus ya, ya kan, jauh. Tadi tuh kayak terlalu burik ya, tadi tuh gue pakai lensa 1, lensa 2, bener-bener gue pakai si XS tuh sama aja. Sayangnya ini nggak ada optical zoom ya, jadi mentoknya segini dan lo bisa lihat bagus, beda jauh sekali. Ya, jadi kesimpulannya, ketika lu rekam pakai sebuah HP XS, lu tuh harus sedikit pusing dan berkorban, cahayanya harus proper. Tapi ketika pakai iPhone 12 series ini masih bisa diandelin. Kesimpulannya, baterai lebih awet, terus chipsetnya masih lumayan sangar, updatean software jauh lebih aman ini untuk beberapa tahun ke depan ketimbang ini ya. Terus kameranya lumayan gila ketimbang ini. So perbedaannya seperti itu. Lalu kalau lu mampunya beli XS gimana bang? Nah gue kasih saran, kalau lu beli XS lu harus perhatikan yang namanya penggunaan. Lu tuh seberapa sering sih pakai HP? Kalau lu pemakaian yang lumayan intens, saran gue beli Android aja. Android banyak yang cakep seharga XS ya, yang kayak gue pegang ini. Misalnya kayak Poco X6, memang dari sisi performa sedikit ya beda-beda 11-12 lah sama XS ini. Cuma lu dikasih layar yang udah 120Hz, baterainya besar, fast chargingnya gila-gilaan sampai 67 watt ya kan. Sedangkan ini ya lu 18 watt aja udah syukur-syukur ngecas normal kenceng. Ya kalau Android di harga XS ngecasnya 67 watt bos, udah nggak zaman 18 watt ya kan. Cuman ya teknologi lawas boy. Nah yang kedua, tipikal orang yang beli XS itu cocoknya siapa? Orang yang nggak terlalu intens pakai HP ya. Kalau lu emang sering banget pakai HP,
ya lu harus belajar kurang-kurangin. Kalau lu sering pakai HP, bener-bener harus belajar kurang-kurangin. Kalau lu jarang pakai HP, ini cocok-cocok aja. Dan yang ketiga, nggak terlalu mikirin kamera. Lu bukan yang gua nggak butuh bang kamera yang bagus, yang penting buat komunikasi. Dan gue mampu beli 10S, sikat. Ini masih enak. Buat komunikasi more than enough sebuah 10S. Dan yaudah, mungkin sampai di sini video gue. Ini alasan gue kenapa gue nyaranin lu beli iPhone 12 series ketimbang 10S ya. Dari video ini udah ada beberapa poin yang bisa ngegambarin, semoga lu ngeh maksud gue kenapa minimal beli iPhone 12 ketimbang si 10S. Mungkin kalau ada yang kurang dari video ini lu tulis aja di kolom komentar. Peace.